Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were made to be mine, and nothing can keep us apart. 'Cause you are the one I was meant to find. Oke, sekarang kita udah berada di rumah salah seorang yang kita anggap sukses ya, yaitu di rumah Adelita. Nah, untuk kisah selanjutnya dan info yang lebih penting atau selengkapnya kita tanyakan langsung kepada Ante. Ante lahir itu di mana dan dibesarkan di mana awalnya? Kenalkan, nama Ante Lita Ristiani. Ante lahir di Bandung tanggal 9 Agustus 1987. Dari Ante kecil hingga dewasa itu sudah bisa diceritakan gimana, kapan dan bagaimana itu situasi yang kita sekolah. Ante lahir di Bandung, besar di Bandung. Sekarang kan tinggal di Padang. Itu dari tahun 2019 sebelum COVID masuk. Masa kecil Ante itu biasa seperti kayak dunia anak-anak seperti biasa. Setelah SMA 2, Ante lanjut untuk kuliah ke Poltekkes Bandung dengan jurusan analisis kesehatan. Setelah itu sempat magang di bekerja sementara di Pramita Labor di Jakarta. Habis itu keterima CPNS di Kota Bandung di Barat. Setelah itu paling kalau untuk pendidikan sampai segitu dulu. Nah, kan tuh lahir di Bandung, sekolah di Bandung, pokoknya segala di Bandung. Kenapa sekarang tinggal di Padang, Pak? Kalau mau cerita pada ini agak sedikit panjang karena pertamanya Ante kan udah waktu itu masih di Bandung nih. Habis itu Ante menikah tapi posisi masih di Bandung bekerja. Nah, setelah itu suami Ante mutasi bekerja di Padang. Nah, akhirnya Ante ikut ke Padang mutasi bekerja di sini. Itu kan udah karena nikah Anda pindah ke Padang, itu udah kerja. Nah, menurut Anda sendiri sukses itu apa Anda? Sebenarnya kalau sukses itu setiap orang tuh relatif ya. Maksudnya sukses menurut kita belum tentu sukses menurut orang lain. Kesuksesan orang lain juga belum tentu menurut kita itu hal yang sukses. Jadi kesuksesan itu kayak misalnya kalau misalnya kita punya suatu cita-cita atau suatu wishlist ya, kalau anak zaman itu wishlist sekarang tuh ternyata tercapai gitu lah, itu suksesnya menurut Ante gitu. Ketika kita udah memenuhi wishlist kita dan harapan kita udah tercapai atau minimal sekian persen progresnya, menurut Ante itu udah sukses gitu. Sukses sebagai ibu, sukses sebagai istri, sukses sebagai anak misalnya, dan sukses sebagai kalau Ante kan kerja ya, berarti sebagai pekerja juga. Nah, tips-tips dari Anda buat kami yang masih pemula, masih baru lulus belajar untuk bisa seperti Anda gitu kan? Sebenarnya nggak apa ya, maksudnya untuk seperti orang yang misalnya orang kebanyakan tuh banyak ya seperti gitu maksudnya. Cuman kalau untuk saran, misalnya kalian yang masih sekolah, pertama serius dalam sekolah, terus harus punya cita-cita. Misalnya cita-cita pendek nih mau apa nih, berarti lulus sekolah nih SMA. Nah, cita-cita panjang nih mau apa? Apakah tetap di jurusan kalian kan sekarang SMK kimia ya? Nah, apakah tetap di jalurnya ataukah berbelok nanti ke minat bakat masing-masing? Karena dari pengalaman Ante dan teman-teman, ada sebenarnya yang kuliah dipaksakan orang tuanya satu, dan ada yang misalnya menjalani kuliahnya kayak yang setengah hati gitu. Jadi sebelum kalau mau lanjut kuliah tuh memang harus betul-betul misalnya mencari apa nih minat bakat saya, terus kira-kira saya sebenarnya mau jadi apa nanti gitu. Jadi memang harus ada mimpi ya, karena anak muda zaman sekarang harus banyak mimpi gitu, karena apalagi di era digital sekarang, terus banyak banyak wawasan yang luas yang bisa diambil dengan sekarang dengan mudah gitu, informasi gitu kan gitu. Jadi harus punya deadline juga. Misalnya kalau dalam sekarang masih SMA berarti kan deadline tugas sekolah. Nanti kalau misalnya udah kuliah itu beda lagi. Jadi harus harus mulai menata
masa depan. Udah kelas berapa sekarang? Sesuatu. Oh, masih kelas satu. Kirain udah kelas satu. Kelas satu berarti masih yang seputaran tugas sekolah, terus lebih ke pengembangan diri. Kan di sekolah kan ada ekskul juga tuh, itu bisa tuh buat mengembangkan diri kita. Karena nanti kalau zaman dulu juga sangat pendiam sekali dan tidak bisa ngomong di depan umum. Cuman karena ikut berorganisasi, terus sedikit-sedikit kita mulai belajar berbicara dengan masyarakat, waktu di organisasi ya, mulai tuh ada bisa sedikit-sedikit bicara. Apalagi karena penting untuk bisa berkomunikasi gitu. Harus bisa juga. Jadi pintar itu kalau misalnya kita nggak bisa mengungkapkan apa yang kita ide kita nih bisa bagus nih, tapi kita nggak bisa mengungkapkan ide kita nih agak susah juga. Jadi sambil belajar, sambil berorganisasi, terus mengembangkan bakatnya. Ini nunggu nih kira-kira mau lanjut atau enggak gitu. Tetap semangat. Terus yang paling penting adalah doa orang tua kalau tadi. Soalnya setiap perjalanan itu tuh yang misalnya mah doain ya, apa doain ya gitu. Terus kitanya juga menurut sama orang tua, berbagi sama orang tua, ikhtiarnya belajar, terus doa dari orang tua, belajar sungguh-sungguhnya terus, dan terakhir tawakal. Maksudnya dalam artian kalau setiap wishlist kita ini kan ada yang dari 10 tuh mungkin yang tercapai 3 atau dibanding sama Allah sisanya lagi gitu. Jadi tetap menjalani apa yang ada saat ini, tapi tetap juga kita punya cita-cita gitu sih kalau menurut Andri ya. Karena nanti udah kerja dan udah pokoknya udah sukses ya menurut kami nanti pasti ada hambatan yang kayak mungkin nanti sampai persepsi penyerangan ada. Dalam segi apa nih, sebagai apa dulu? Kalau misalnya sebagai pekerja nih kita kan ini pasti ada masa-masa lelah dengan pekerjaan. Gimana cara kita harus bisa membagi waktu? Kalau nanti kan membagi waktunya di rumah sebagai ibu, sebagai istri, dan di kantor sebagai kerja gitu. Kalau kalian kan lebih ke kayak membagi waktu belajar, mana harus juga main dong, itu harus juga refreshing dong kayak gitu. Jadi hambatannya masih ada. Cuman gimana kitanya lagi, kalau kan bad mood tuh kan naik turun ya, ada kadang baik, kadang enggak, terus kadang semangat, kadang baik, kadang enggak, kadang malas, kadang rajin. Jadi gimana cara kita untuk memotivasi diri, terutama kalau kita lagi turun nih, down banget. Nah, masing-masing tuh tahu tuh kan pasti. Oh nih kalau lagi mood tuh pengennya apa kan? Kalau cewek tuh banyakannya makan misalnya gitu, hangout, atau cowok main game nih, mabar bareng sama Ryan nih kayak gitu kan. Masing-masing dari kita nih, kalau Anda rasa harus punya trik-trik sendiri gitu. Bagaimana caranya kita ketika kita di titik terendah kita tuh kita bisa bangkit lagi tapi versi kita masing-masing, dan jangan pernah memaksakan versi kita dengan versi orang lain gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku nih kalau mau naikin mood tuh harus segini ini apa, gimana kita sendiri, balik lagi diri sendiri, karena yang bisa memotivasi diri itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kalau dalam segi belajar itu kan menurut anda pembahasan apa ya? Belajar waktu zaman dulu nih, kalau belajar itu waktu SMA atau kuliah nih? Sama Campuran ya, Oh ya, kalau SMA kalau kita beda ya, maksudnya nanti kan SMA umum dengan banyak hahaha kalau zaman dulu kan ya, zaman dulu. Jadi nggak terlalu banyak yang gimana, cuma sekedar menjalani rutinitas sekolah aja dan berorganisasi gitu. Kalau misalnya kalian kan lebih dituntutnya beda ya, maksudnya hampir sama kalau Anda rasa dengan yang kuliah gitu kan. Terus kebetulan kita sama nih ada di labor gitu kan, jadi nanti paling butuh waktu, maksudnya kalau di labor itu emang harus pertama fisik. Fisik kita tuh harus terjaga juga, jangan lupa makan gitu. Jadi harus seimbang antara kita makan, kita belajar, kita main, harus juga ada main, dan kita harus juga me time juga sama diri sendiri gitu. Ya, kayaknya
Itu aja. Ya, Dari cowok ada dah. Nah, Kita masih bahas tips yang joining ada nanti. misalkan ada hambatan apa nih di sekolah kira-kira gitu yang kita bisa sharing sama-sama. Cowok nih mana dia tuh malas tugas dari gimana tips supaya mereka tuh rajin buat tugasnya. Kalau cowok tuh emang seperti itu. Lebih suka deadline ya. Iya, karena Hamin jam. iya, jadi kalau misalkan kita perempuan ini memang di setting mungkin ya dengan segala multitasking kalau perempuan. Kalau cowok tuh nggak bisa memang. Jadi kalau cewek tuh nggak bisa kan lagi ngapain bisa sambil ngapain, lalu lagi masak sambil nyuci baju giling bisa sambil nyapu. Aku kan cewek kayak gitu lagi. Tapi kalau cowok tuh emang orangnya fokusan dan emang harus mudi, fokus gitu loh. Kayak gue ngerjain tapi sekalian dia ngerjain emang dia sungguh-sungguh gitu. Cuman asal jangan maksudnya harus punya batas juga. Misalnya moodnya sampai mana nih, terus ini deadline-nya kapan nih, emang harus dikejar di situ gitu. Karena bisa jadi ketika deadline itu kitanya sakit atau enggak banyak tiba-tiba diajak teman main gitu kan. Jadi emang ada spare waktu juga, terlalu mepet jangan. Tapi kalau mau nunggu boleh gitu aja sih. Harus ada timenya juga. Kalau di literasi itu ada titik kritis. Ya, ya sih. Ya di literasi itu kan ada kita tahu di kapan nih titik kritis di mana sih gitu titik kritisnya kayak gitu sama kayak kehidupan kita. Kadang apa yang kita pelajari itu bisa kita aplikasiin sedikit-sedikit tuh di kehidupan kita. Kayak kita di labor pasti banyak yang menganalisa. Pasti ada perubahan nggak sih, ngerasa nggak? Ketika udah di kuliah, bukan kuliah di SMA nih, pasti ada cara berpikir berubah gitu kan, apa-apa berubah karena memang itulah gunanya ilmu gitu. Sedikit-sedikit nanti pasti ada tuh misalnya kenapa ya tuh jadi apa-apa tuh jangan bisa, apa-apa dipikirin, apa-apa tuh kayak gitu. Memang seperti itu lah dunia labor gitu. Nanti cara manage waktunya gimana? Yang apa tuh apa? Yang tugas-tugasnya. Kalau Anda lebih ke skala prioritas ngerjainnya, misalnya nih kayak sekarang nih Anda kan megang bendahara lokal, bendahara di RUD, Anda juga di labor, nanti juga ada PR Menris, Anda juga di rumah. Nah, gimana caranya di hari itu tuh kita nulis apa sih yang bisa kita kerjain duluan, yang bisa mudah dikerjakan, terus yang paling urgent yang mana, yang paling deadline yang mana. Nah, kayak gitu. Yang masih bisa kita pending nanti kerjain di akhir. Tapi kalau yang nggak bisa memang dikejar hari itu memang harus selesai gitu. Terus kalau nanti sih sering main main yang time management itu lumayan lah supaya kita bisa ada gambaran waktu dari sini ke sini gitu kayak gitu. Karena itu sebenarnya gitu ya gamesnya, kalau yang lain kan nggak tahu apakah Mobile Legend apa kan gitu ya kan, ya pasti kan cowok kan gitu. Apalagi masa-masa SMA ini tuh, kalau nanti kan masa-masanya sangat SMA ini sangat bebas gitu kan. Kalau kalian kan enggak, kalian kan terikat sama tugas, terikat sama pelajaran kan kayak gitu, lebih beda lah kayak gitu, stresornya lebih tinggi kan pasti gitu. Jadi kaget kan dari SMP yang hahaha ke SMA yang gitu. Kalau kuliah kan dengan usia segitu dapat beban segitu tuh bisa gitu. Kalau kan memang harus ekstra semangat, lebih ekstra lagi belajarnya, lebih ekstra lagi having fun-nya gitu. Jadi serius banget jangan kalau kalian kesalahan ya. Tapi terlalu bercanda juga ya jangan ya. Kan dunia nggak sebecanda itu gitu maksudnya. Kayak gitu sih. Nah, kita aja mau ngomongin deh untuk wawancara ini deh. Oke. Untuk Anda sebagai narasumber, kami minta maaf atas kami sebagai reporter mungkin deh. Iya, lalu ada kata-kata yang salah terkait dalam bertanya. Sama nanti juga ya, maksudnya cuma berbagi sharing aja. Terus nanti doain semoga kalian juga bisa jadi orang yang sukses dan amin. Kita ketemu lagi dengan nanti udah jadi orang sukses gitu ya. Dunia akhirat ya. Kita gitu aja. Makasih deh. Iya. Terima kasih.